Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk pertama kalinya pagi hari ini saya akan memberikan perkuliahan lewat sistem jaringan atau disebut daring. Pagi ini materi ini ditujukan untuk yang mengikuti mata kuliah ekonomi politik dan mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Kebetulan tema yang dibahas sama-sama tentang teori monetarism atau teori atau paham yang mengutamakan masalah keuangan moneter dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Saudara sekalian, teori monetarism, baik dia sebagai acuan atau kerangka dasar dalam teori ekonomi politik ekonomi, ataukah dia adalah sebagai bagian dari sejarah pemikiran ekonomi, pemikiran monetarism ini berkembang relatif baru, yaitu tahun 60-an, tetapi populer dan menjadi bagian dari model pemikiran ekonomi itu tahun 80-an, tahun 80-an. Baik, kita akan lihat garis besarnya. Ini adalah materi yang nanti akan saudara terima. Ya, oke. Nah, ini adalah garis besar dari pemikiran monetarism, ya, pemikiran ekonomi politik atau teori ekonomi politik, ya, yang menganut paham monetarism akan mengambil basic teorinya di sini, dan ini juga bagian dari sejarah pemikiran ekonomi modern. Monetarisme adalah satu pemikiran yang melihat bahwasanya kebijakan moneter atau moneter policy itu yang penting di dalam mengatur perekonomian atau di dalam mengejar pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi. Ini agak berbeda memang dengan pemikiran Keynes yang justru menekankan pada fiscal policy sebagai kunci untuk mengatur perekonomian. Nah, orang yang mempelopori pemikiran teori monetarisme ini adalah Pak Milton Friedman, ya, Pak Milton Friedman. Saudara yang mengambil mata kuliah ekonomi moneter pasti berkenalan dengan pemikiran Pak Milton Friedman ini. Nah, orang-orang monetarism itu punya pandangan yang menentukan ekonomi itu sehat atau tidaknya itu adalah tinggi rendahnya inflasi, ya. Jadi satu perekonomian mereka katakan baik dan sehat itu kalau inflasinya rendah dan terkendali, dan suatu perekonomian itu buruk atau rusak kalau inflasinya tinggi, misalnya di atas 20%, 50%, bahkan kalau hiperinflasi sampai di atas 100%. Orang-orang yang menganut pemikiran ekonomi politik monetarisme ini, atau orang-orang yang yakin dengan aliran pemikiran monetarisme, itu melihat kunci untuk mengatur tinggi rendahnya inflasi itu adalah di supply of money, ya, jumlah uang beredar. Intinya kalau jumlah uang beredar itu semakin besar, itu akan mendorong inflasi.
Dan sebaliknya kalau suplai uang itu relatif kecil, maka inflasi juga rendah. Oleh sebab itu mereka punya pandangan control of money, ya, itu sama dengan control of inflasi. Siapa yang bisa mengontrol jumlah uang beredar di negara itu melalui kebijakan tingkat bunga, interest rate, atau pembatasan pemberian kredit, limiting loans, atau mengatur pengeluaran negara yang tidak boros, ya, public spending, maka dia akan bisa mengontrol inflasi di negara tersebut. Poin kedua dari pemikiran Milton Friedman yang menjadi bapak ekonomi untuk teori monetarism ini adalah apa yang disebut dengan supply side policy. Supply side ini maksudnya adalah agregat supply, ya. Jadi kalian tahu kalau agregat supply dan agregat demand itu dia berpotongan membentuk equilibrium, dan dari equilibrium itu terbentuklah harga dan quantity. Quantity itu adalah GNP atau I, ya. Nah, intinya dia punya pandangan kalau ingin menaikkan output atau GDP atau Y itu adalah dengan menggeser supply side, agregat supply maksudnya, ke kiri atau ke kanan digeser, ya. Apapun yang bisa menggeser supply side itulah kebijakan terbaik untuk mengendalikan perekonomian, termasuk mengendalikan inflasi. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk mengatur sisi agregat supply atau supply side-nya ini? Nah, dia menganjurkan 3 hal yang penting di situ yang disebut supply side policy, yaitu memotong pajak, ya, pajak pendapatan, maksudnya pendapatan dari pengusaha, kemudian membuat pasar itu senantiasa dalam kondisi persaingan sempurna, market competition. Di sana maksudnya tidak ada terjadi monopoli, oligopoli, oligopsoni, dan seterusnya. Dan yang ketiga, menekan atau mengatur agar serikat buruh, ya, trade union itu serikat buruh, itu tidak terlalu kuat sehingga bisa mendekati upah daripada buruh atau mendekati si pengusaha dalam memberikan upah kepada buruhnya. Monetarism ini juga tergolong kelompok pemikiran klasik, dan kalian tahu klasik itu sangat menekankan kepada kebijakan laissez-faire, ya. Artinya negara itu harus sedikit mungkin di dalam ekonomi. Dalam artian ekonomi politik ini berarti negara atau politik kekuasaan itu tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan ekonomi, khususnya di sisi mengatur supply side, agregat supply, dan mengatur jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar sepenuhnya serahkanlah kepada swasta atau non pemerintah yang biasanya diwakili oleh bank sentral, ya. Jadi bank sentral di negara-negara yang menganut paham liberal kapitalis itu umumnya bukan milik negara, bukan milik swasta. Termasuk Bank Indonesia itu sejak Undang-Undang Bank Indonesia dikeluarkan tahun 2002 kalau nggak salah, itu dia sudah mandiri, ya, tidak lagi di bawah lembaga pemerintah atau negara. Ini adalah karena pandangan laissez-faire yang mendasari dari teori monetarism. Dan kembali lagi, ya, ujung dari semua kebijakan
monetarism ini adalah yang mereka sebut price stability most important goal. Jadi yang paling penting itu adalah harga itu stabil, bahasa lainnya itu inflasi selalu terkendali. Itu garis besar dari pemikiran monetarisme. Nah, di sini ada beberapa teori yang bisa menjelaskan dari berbagai materi tadi. Saya lengkapi juga tadi itu dengan berbagai macam bahan. Ya, di situ ada PowerPoint, ada 4 PowerPoint di sini ya. Ada beberapa sumber dari file PDF yang berisi tentang uraian tentang kebijakan moneter itu di dalam praktek. Ini akan kalian dapatkan semuanya ya. Nah, di monetarism ini ya, di PowerPoint di sini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini adalah monetarism. Jadi apa itu monetarism? Tadi sudah kita jelaskan ya. Yaitu pemikiran ekonomi yang menekankan kepada pentingnya suplai uang sebagai alat untuk mengendalikan harga, inflasi, dan GDP atau pendapatan nasional. Nah, teori monetarism ini saya katakan tadi baru populer memang setelah tahun 60-70-an dan banyak diperhatikan itu baru tahun 60-an ya. Ini karakteristik dari monetarism itu ya. Jadi dia yang menjadi landasan teori itu yang pernah kalian dapat di ekonomi moneter, yaitu teori quantity ya, quantity theory of money ya. Yang M kali V sama dengan P kali T itu rumusnya. Kemudian kalau Keynes itu dia bertumpu pada pasar barang ya, commodity market, maka kalau orang-orang monetarism ini tumpuan ekonominya itu atau bekerjanya itu di pasar keuangan, financial market ya. Makanya ketika sebuah negara pemikirannya dikuasai oleh pikiran ekonomi politik aliran monetarism ini, biasanya para pembuat kebijakan di sektor keuangan dan ekonomi itu lebih bertumpu pada mengendalikan pasar keuangannya, financial marketnya, daripada pasar barang atau commodity market ya. Yang ketiga, the Fed itu adalah Federal Reserve, itu singkatan dari Bank Sentral Amerika. Jadi yang membuat aturan-aturan di bidang keuangan itu sepenuhnya diserahkan kepada Bank Sentral. Dan Bank Sentral ini tidak di bawah pemerintah dan dia sebenarnya lebih bersifat swasta ya. Jadi the Fed yang punya Amerika itu milik swasta, bukan milik pemerintah Amerika Serikat. Juga Bank Sentral Uni Eropa itu juga bukan milik pemerintah negara-negara Uni Eropa, tapi adalah bank milik swasta. Bank Indonesia juga sebenarnya demikian. Keempat ya, karena mereka itu mementingkan kebijakan moneter, monetary policy, maka mereka sangat menghindari kebijakan fiscal policy. Mereka katakan fiscal policy itu adalah sesuatu yang buruk karena terlalu banyak melibatkan pemerintah ya. Kita tahu fiscal policy itu kan memain-mainkan APBN, pajak, subsidi, dan itu tangan negara yang memainkan. Sesuatu yang oleh orang monetarism punya paham klasik laissez-faire itu mereka haramkan itu ya.
Ya, yang lain-lainnya cuma penjelasan saja ya. Nah, yang penting yang poin ini, jadi dia memang mulai banyak direspon itu oleh pemerintahan di seluruh dunia itu tahun 70-an, 80-an. Sebenarnya tahun 80-an lah yang mendorong, karena problem ekonomi tahun 70 sampai awal 80 itu adalah inflasi yang sangat tinggi ya, tapi pertumbuhan ekonomi mandek. Makanya waktu itu dia sebut stagflasi, stagnan, artinya berjalan di tempat pertumbuhan ekonominya, dan inflasi maksudnya inflasinya tinggi. Tapi meskipun begitu juga ada beberapa kritik di sini ya tentang kebijakan moneter sebagai kunci. Jadi kalau kalian lihat di situ orang-orang moneter itu suka memainkan kurva LM ya. Jadi kalau menggerak-gerakkan kurva IS itu Keynesian cirinya. Kalau orang moneter itu kuncinya dia menggerak-gerakkan LM itu ya. LM kalau dia gerakan ke kanan kan itu Y-nya tambah, artinya pertumbuhan naik ya. Ini juga nah ya baik, selanjutnya di sini juga ada beberapa bahan ya, hampir sama saja. Di sini ada yang namanya ortodoks teori ini ya. Keynes Monetaris ini perbandingan dengan teori Keynes. Juga di sini ada slide PowerPoint berbicara tentang debat daripada makroekonomi. Ini juga hampir sama saja, dia mendebatkan pemikiran moneter dengan klasik ekonomi dan slide ekonomi. Baik saudara-saudara, di bagian-bagian lain ini ya, di wiki ini juga dia cuma menjelaskan tentang teori moneter secara dasar. Jadi karena ini teori monetarism, maka kalian juga harus paham betul apa itu teori moneter ya. Itu dijelaskan, monetarisme adalah kecenderungan dalam pemikiran ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar ya. Jadi negara yang mengatur jumlah uang beredar. Yang lucu di sini bukan negara yang mengendalikan jumlah uang beredar, itu maunya mereka ini, tapi bank sentral, dan bank sentral itu bukan milik pemerintah ya. Jadi di sini tidak pasnya orang moneter ini dia menginginkan kebijakan moneter, tapi kebijakan moneter itu tidak dijalankan oleh negara tapi oleh bank sentral, yang bank sentral tadi bukan perusahaan atau bukan negara. Yang lain-lain ini adalah suplemen aja ya. Ini ada teori buku teori moneter ya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang teori moneter, Keynesian dan monetarisme ada di sini. Ya, silahkan. Juga yang ini ada publikasi dari Bank Indonesia ya. Ini berbahasa Indonesia. Ini intinya dia menceritakan kebijakan moneter dan fiskal secara teoritis maupun praktisnya bagaimana di Indonesia khususnya ya. Yang ini dia berbicara tentang kebijakan moneter di Indonesia ya. Jadi aplikasi dari monetarisme tadi baik dalam artian ekonomi politik maupun dalam pengaplikasian pemikiran ekonomi di bidang teori monetarisme tadi ya. Kemudian juga ini ada strategi kebijakan. Ini juga dipublikasi oleh Bank Indonesia ya.
Bukan, ini adalah paper yang intinya dia mengkaji bentuk-bentuk kebijakan moneter yang pernah ada, terutama setelah pasca reformasi. Ya, di sini kan tadi di awal orang-orang monetarisme itu pada akhirnya kuncinya itu adalah di inflasi. Ya. Di situ kita lihat kan dia target inflasi itu ya, dan harus dicapai angka itu, dan inflasi realnya adalah kenyataan yang terjadi. Memang kelihatannya sih tidak terlalu jauh ya. Artinya antara target dengan inflasi real yang terjadi itu bisa mereka capai. Makanya kemudian pemikiran monetarisme atau teori ekonomi politik moneter ini sampai sehari ini banyak digunakan oleh berbagai negara. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikian itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, dan silahkan saudara baca. Saya tidak akan memberikan tugas ya, katanya mengeluh tugas-tugas dari dosen lain yang banyak. Saya juga menggunakan teknologi seperti ini, tidak menggunakan Google Classroom atau Triple B atau Google Conference ya, karena tidak semua ternyata mahasiswa bisa mengakses. Ya. Syarat pertama memang mahasiswa harus punya akun email yang ub.id itu ya. Daftarnya lewat Siado ya masalah. Yang mungkin kalau nanti kita masih sekitar 3-4 kali pertemuan ya, kemungkinan sekali masa darurat ini kemungkinan itu sampai habis hari raya, artinya selesai kuliah itu. Satu semester ini kalian di rumah, dan kalau memang ada pengumuman rektor diperpanjang masa daruratnya, maka saya anjurkan jangan ke Malang, karena Malang sekarang masuk kategori merah ya. Malang, Surabaya, dan Blitar itu daerah merah. Jadi ya kasarnya di lockdown kota ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.